Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, Islam dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah curahkan kepada kita. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersyukur dengan adanya nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berjanji barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah senantiasa akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Semoga kita jadi kelompok yang ditambah oleh Allah nikmat-nikmat kepada diri kita, amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azakumullah. Islam, agama kita adalah agama yang sempurna, agama yang segala sesuatunya telah diatur di dalamnya. Semua telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam. Dan yang dijelaskan oleh Islam bukan hanya urusan-urusan yang berkaitan dengan ibadah sebagaimana agama-agama lain. Yang dijelaskan dalam agama mereka kebanyakan adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah, masalah-masalah yang berkaitan dengan mendekatkan diri mereka kepada Tuhan mereka. Akan tetapi di dalam Islam bukan hanya urusan ibadah atau urusan akhirat saja yang dibahas, akan tetapi sampai urusan dunia, sampai urusan-urusan yang kecil, sampai urusan-urusan yang remeh itu dijelaskan aturannya di dalam Islam. Sahabat Salman Al-Farisi pernah bertemu dengan seorang Yahudi, dan orang Yahudi ini bertanya kepada beliau, "Wahai Salman, apakah saudaramu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepadamu segala sesuatu sampai urusan masalah cebok?" kata dia. Kata si Yahudi ini tadi. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya, dia mengajari kami semua." Artinya semua perkara baik berkaitan dengan akhirat ataupun berkaitan dunia itu telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Allah tidak meninggalkan, Allah tidak melepaskan, tidak menjadikan tidak terbahas di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Makanya ketika Islam begitu sempurna, ketika Islam begitu sempurna di dalam membahas segala sesuatu, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian ikuti jalannya setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Artinya Allah perintahkan kepada kita orang-orang beriman untuk masuk Islam secara kafah. Apa maknanya? Maksud secara kafah adalah mengikuti segala sesuatu yang telah disyariatkan, yang telah diatur, yang telah digariskan oleh agama Islam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikut jalannya setan. Karena semua jalan yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya jalan-jalan yang diatur dengan aturan-aturan selain daripada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka itu jalannya setan. Dan Allah larang kita untuk ikut jalan setan tersebut, karena setan itu adalah musuh bagi kalian. Bagaimana mungkin musuh akan memberikan jalan kepada kita dengan jalan yang baik? Yang namanya musuh pasti dia akan memberikan jalan yang jelek kepada diri-diri kita. Ini gambaran tentang kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika agama ini telah menjadikan semua perkara itu telah dijelaskan, maka orang-orang beriman itu dilarang untuk urusan di dalam agamanya ini pilih-pilih. Urusan agama dan urusan dunianya dipilih-pilih.
yang cocok diikuti, yang tidak cocok ditinggal, pakai jalannya setan. Karena jalannya setan lebih menghasilkan misalnya. Pilih-pilih dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, ini pun dicela. Allah katakan ini sebagai sifatnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu pilih-pilih di dalam urusan agama. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman dengan sebagian kitab Allah dan mereka ingkar dengan sebagian kitab yang lainnya. Makanya ketika ada Yahudi yang melakukan pelanggaran hukum, lalu dikatakan oleh salah satu dari mereka, ini bawa kepada Muhammad dan suruh dia menghukumi dengan hukum Taurat, wanita ini berzina. Kalau seandainya wanita ini dihukum dengan hukum sebagaimana aturan-aturan kita, maka terima. Kalau disuruh rajam jangan diterima. Artinya mereka pilih-pilih. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya orang-orang Yahudi itu kalau orang-orang mulia maka hukumnya ringan. Kalau orang rendahan hukumnya berat. Mereka pilih-pilih di dalam hukum. Maka ketika kita menjadi seperti itu, pilih-pilih di dalam urusan hukum. Oh, kalau urusan sholat saya ikut agama Allah. Tapi kalau urusan berdagang saya ikut orang-orang barat. Kalau urusan ini saya ikut urusannya orang-orang yang seperti ini. Nah, ini sangat berbahaya. Karena Allah telah menjelaskan, agama Islam telah menjelaskan segala macam urusan, maka hendaklah seseorang itu mengikuti apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi orang-orang yang mengikutinya adalah urusan perdagangan. Nah, dagang ini adalah bidang yang dimana banyak kaum muslimin yang terlibat di dalamnya. Kan usaha paling nyaman ini kan berdagang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tis'atu a'syarir rizq fit tijarah. 90% pintu rizki itu ada di dalam perdagangan. Artinya kalau hendak berduit ya berdagang. Kalau jadi pegawai itu biasanya tengalih sedikit kalau hendak berduit, kecuali pegawainya umpat berdagang. Pegawai tapi juga jadi pedagang. Misalnya jadi hakim lalu jadi pedagang. Apa yang dijual? Misalnya jual beli putusan atau jual beli apa. Nah, ini dagang juga kan ngarannya. Nah, seperti ini. Ya, ini tercela, tetapi perdagangan yang tercela yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan bidang perdagangan bukan hanya diminati oleh orang-orang selain dari orang Islam saja, tetapi orang-orang di luar agama Islam ini pun juga meminati urusan perdagangan. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, usaha apa yang paling baik? Wahai Rasulullah, apa usaha yang paling baik? Sahabat ini mungkin akan begawi, mau kerja dia. Lalu dia tanya kepada Rasulullah untuk meminta nasihat, apa usaha wahai Rasulullah yang paling baik? Maka Nabi mengatakan, amalur rajuli biyadih wa kullu bai'in mabrur. Setiap amalan, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya, artinya wira swasta. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang baik itu adalah sebaik-baiknya amal, sebaik-baiknya pekerjaan. Dan ketika bidang perdagangan ini tadi digemari, dijalani oleh orang-orang yang beriman, oleh kaum muslimin, tetapi dia dijalani juga oleh orang-orang di luar kaum muslimin. Tapi akan menjadi berbeda ketika kaum beriman, orang-orang beriman, kaum muslimin ini mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam Islam. Artinya orang beriman berdagang, orang kafir pun berdagang, tetapi orang beriman mengikuti syariat Allah, mengikuti jalan-jalan yang diatur di dalam urusan perdagangan, maka hasil daripada perdagangan ini akan berbeda. Di mana bedanya? Bedanya di dalam urusan keberkahannya. Orang-orang yang berdagang lalu mereka mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jalannya Islam, mengikuti garis yang telah ditetapkan di dalam Islam. Ini yang boleh dikerjakan oleh orang-orang beriman, ini yang tidak boleh dikerjakan oleh orang-orang beriman. Maka ketika mereka mengikuti apa yang diatur oleh Islam, dijamin apa yang mereka usahakan pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang di luar daripada agama Islam. Dan terkadang kita ini sebagai kaum muslimin silau.
dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam di dalam urusan perdagangan. Kita silau dengan apa? Dengan hasil mereka yang begitu besar, dengan cabang-cabang mereka yang begitu banyak. Ternyata mereka membuka cabang dan segala macam ini berdasarkan misalnya pinjaman riba. Lalu kita ikut. Keluar kita dari agama, dari aturan Islam. Keluar kita dari garis-garis Islam ketika yang dijalankan atau diberikan untuk mengatur perdagangan. Keluar kita daripadanya. Lalu bagaimana mungkin keberkahan itu akan didapatkan oleh seseorang ketika mereka jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya berkah itu tidak selalu identik dengan yang namanya banyak. Akan tetapi kalau sesuatu itu banyak, belum tentu dia mendatangkan berkah. Keberkahan akan menjadikan seseorang itu di dalam urusan dagangnya akan menjadi tentram, akan menjadi tenang, dan selalu merasa cukup. Orang yang mempunyai banyak tidak selalu mereka merasa tentram, tidak selalu mereka merasa cukup. Kenapa? Karena jauh daripada yang namanya keberkahan. Nah, yang diinginkan oleh kaum beriman, yang diinginkan oleh kaum muslimin adalah segala sesuatu yang mereka lakukan termasuk di dalam urusan perdagangan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan. Artinya tidak perlu kita melihat orang-orang kafir yang berbuat di dalam urusan perdagangannya terserah inya, yang penting untung, kan itu yang dijalankan mereka. Kita tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita di dalam berdagang itu yang diutamakan adalah mencari sesuatu yang halal agar sesuatu itu menjadi sesuatu yang berberkah pada diri-diri kita. Dan para ulama menjelaskan beberapa cara, beberapa jalan agar keberkahan di dalam perdagangan itu bisa didapat. Yang pertama yang disebutkan adalah tabkirum fit tijarah. Berpagi-pagi ketika ingin berdagang. Maksudnya apa? Maksudnya bersiap-siap di saat pagi ketika seseorang itu akan melaksanakan urusan perdagangan. Perdagangannya jabar bahasa kita besungsung. Kenapa harus sungsung? Karena Rasulullah mengatakan dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai Allah, berkatilah umatku di dalam pagi-pagi mereka. Artinya waktu pagi itu adalah waktu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ingin keberkahan, lakukan pekerjaan itu di pagi hari. Karena kata Nabi SAW itu adalah waktu berkah. Bahkan para sahabat Rasulullah SAW itu ketika mereka memberangkatkan kafilah dagang mereka, karena banyak sahabat yang berdagang, memberangkatkan kafilah dagang mereka itu di pagi hari, bukan siang. Pagi-pagi mereka menjalankan kafilah-kafilah mereka untuk berdagang ke Yaman, untuk berdagang ke Syam. Pagi-pagi mereka memberangkatkan. Bahkan ada seorang sahabat yang bernama Sakhr al-Humaidi. Ini setiap memberangkatkan perdagangannya itu di pagi-pagi sekali. Maka dikatakan di dalam sejarah bahwasanya Sakhr ini menjadi seorang pengusaha yang sukses, yang hartanya banyak, karena salah satunya adalah dia mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau berdagang berangkatnya siang kayak apa? Kalau ujar nini kita dulu, kalau ke pasar itu kesiangan apa jadi sidin? Rezekinya dipatok ayam dari situ. Nah, ini maksudnya apa? Mereka ini ingin mengajarkan kepada kita, kalau mau keberkahan, mau rezekimu bagus, maka berpagi-pagilah di dalam berusaha. Terus yang jadi masalah sekarang, kayak apa kalau memang kita berdagang di pasar, pasar 5 sana biasanya, itu kan bukanya siang. Atau berdagang di mall bukanya jam 10, kayak apa? Apakah kita akan selalu luput dengan yang namanya keberkahan? Tidak. Bagaimana caranya agar kita tetap mendapatkan keberkahan? Mempersiapkan diri untuk pergi berdagang tadi dengan di waktu pagi. Persiapannya di waktu pagi. Apa yang akan kita bawa ke pasar? Apa yang akan kita atur nanti di mall kita? Atau apa yang akan kita lakukan? Sudah dipersiapkan di pagi hari. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari keberkahan di jalan Allah. Keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengajarkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar seseorang itu selalu berusaha di waktu pagi. Ini juga mengajarkan bahwasanya kita ini disuruh serius di dalam berdagang.
Tidak boleh yang namanya berdagang itu setengah-setengah. Tidak boleh berdagang itu sekedarnya. Artinya satu pekerjaan ketika engkau telah menekuninya, maka jalani dia dengan serius. Salah seorang ulama salaf, beliau ini seorang pedagang, alim, muridnya banyak, sedang berdagang. Ketika beliau berdagang sedang menjuali orang, menghitung uang, menyiapkan barang dan segala macam, datang seseorang kepada beliau dan bertanya tentang masalah agama. Jadi orang ini datang ke pasar betakun urusan agama lawan si imam ini tadi. Apa kata imam ini tadi? Ketika orang ini mengatakan, wahai imam, ada masalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ujar imamnya, Pak, berdiam. Saya sedang berdagang. Jangan sampai nanti hitungan saya salah. Jangan sampai saya nanti menjuali orang keliru gara-gara ikan betakun di sini. Artinya apa ini? Artinya serius kalau berdagang. Kalau di dalam urusan tijarahnya ini tadi, mereka orang-orang yang serius dan diminta untuk menjadi orang-orang serius dan konsisten dengan urusan perdagangan. Maka insya Allah akan didapatkan keberkahan, dan insya Allah pula orang-orang yang berdagang akan mendapatkan kesuksesan. Ini yang pertama, cara untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan berkah di dalam usaha perdagangan mereka. Berpagi-pagi di saat memulai perdagangan. Yang kedua yang dikatakan oleh para ulama adalah alla tulhiyat tijarah 'anit ta'atillah. Jangan sampai dagangan kita ini menjadikan kita ini lalai dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya perdagangan kita itu jangan sampai menjadikan kita ini lalai dengan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan jangan sampai kita bermaksiat, kita melanggar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mereka ini bermaksiat. Meskipun ketika mereka bermaksiat, mereka akan mendapatkan untung yang banyak, tetap mereka tidak ingin melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jual barang palsu, untungnya pasti besar. Karena barangnya palsu dijual dengan harga asli, potong 10% misalnya. Atau penjualan-penjualan yang tidak dibenarkan di dalam syariah. Seperti apa contohnya? Ya, contohnya misalnya orang yang menjual, Rasulullah mengatakan wala tabi' ma laysa 'indak. Janganlah kalian menjual apa-apa yang bukan menjadi milik kalian. Lalu datang orang kepada kita, ini di toko kita, tukar ini, nukar ini, nukar ini. Lalu yang dicarinya sesuatu yang tidak ada misalnya. Ini ada, jar kita. Padahal kita tidak punya. Lalu kita jual sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Atau orang datang kepada kita, saya mau beli ini, no saya ada, kau ama adakan, jar kita. Padahal barang-barang yang dijual itu adalah barang-barang umum yang kita sejatinya tidak punya. Maka sama dengan kita menjual sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Nah, ini mendapatkan untung tanpa modal. Ini tinggal mengambilkan barangnya orang, dijual. Sebagai penjual, dia menjual sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Dapat uang, dibayarkannya ke sana, ini dapat duit. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka yang seperti ini tidak dikerjakan, meskipun itu mendatangkan untung, karena mereka yakin hal ini tidak bisa mendatangkan keberkahan pada diri mereka. Nah, ini bentuk daripada kehati-hatian orang-orang yang ingin mendapatkan barokah. Abu Hanifah ini punya toko pakaian, toko kain. Karena beliau ini terkenal sebagai seorang ulama yang kaya raya. Sampai-sampai muridnya itu digajinya. Jadi seperti murid senior beliau yang bernama Abu Yusuf, Ya'qub yang dikenal dengan Abu Yusuf Al-Qadi, ini waktu masih kecil itu disuruh lawan mamanya jadi kuli di pasar. Tapi Abu Yusuf ini setiap kali melewati majelis Abu Hanifah, beliau duduk di situ karena begawi di pasar. Dan Abu Hanifah melihat Abu Yusuf ini adalah murid yang cemerlang. Maka datanglah ibunya mencari si Abu Yusuf ini tadi, Ya'qub namanya. Dicari di pasar gak ada, sekalinya duduk di majelisnya Abu Hanifah. Didatangi lawan ibunya ke majelis Abu Hanifah dan disuruh pulang. Lalu Abu Hanifah yang menahannya. Jangan disuruh pulang, anak ini biar dia belajar. Iya, nyaman antum menyuruh belajar. Kami di rumah ini orang miskin, kada berisi duit, anak ini harus kerja. Lalu ditanya oleh Abu Hanifah, berapa dia dapat sehari? Sekian dirham dia dapat sehari. Kamu ambil duitnya setiap hari sekian dirham, tapi biarkan orang anak ini duduk di tempat
di tempat majelisku ini tadi. Dan akhirnya Abu Yusuf ini menjadi murid senior daripada Abu Hanifah. Artinya orang nomor 2 di dalam madhab Hanafi. Setelah Abu Hanifah, ya Abu Yusuf ini tadi, murid yang paling hebat. Nah ini Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah ini punya satu toko. Lalu di toko tersebut ada satu kain. Kain ini yang ada cacatnya. Nah lalu ujar Abu Hanifah lawan pegawainya, kain ini jangan dijual karena ininya cacat. Ya, jar si pegawai ini tadi. Pulang ya Abu Hanifah ini. Tidak tahunya tidak berapa lama datanglah rombongan orang-orang Yahudi yang membeli barang-barang di tempat tersebut. Dan secara kebetulan melihat kain yang dilarang oleh Abu Hanifah ini dijual. Tapi karena orang yang menjaga toko ini dilihatnya Yahudi juga, biar aja gitu lah. Dijualnya kepada si Yahudi ini tadi. Ya kayak kita juga kadang-kadang kalau nang pina kada alah biar aja, orangnya kada tahu, ya kan? Asal payu sudah barang ini mauk sudah di toko kita kelawasan kada payu, timbul ada yang datang hendak menukar, kira-kira kayak apa, Pak? Dijual sudah kada usah dipadahkan, ini cacatnya di mana kada usah. Yang penting kayaknya pakai kilah, jual seadanya. Iya seadanya, orangnya kada tahu cacatnya. Jual seadanya. Bujur aja kalimat jual seadanya, tapi yang harus dikatakan itu ada cacatnya ini. Karena jual seadanya yang dimaksud di sini adalah barang-barang yang sempurna pun kita bilang jual seadanya. Kecuali ada cacatnya, ini cacat pula, jual seadanya. Nah, itu lain lagi. Dibeli oleh orang ini tadi, dibeli oleh rombongan orang-orang Yahudi, setelah dijual pergi. Si rombongan Yahudi ini keluar dari tokonya dan berjalan. Setelah mereka jauh berjalan, Abu Hanifah datang ke toko tersebut. Lalu tanya kepada pegawainya, mana kain tadi? Sudah ulun jual. Kenapa engkau jual sedangkan aku melarangnya untuk dijual? Lalu orang ini mengatakan, yang beli Yahudi juga, kata bapak. Maka Abu Hanifah bertanya, kemana arah mereka pulang? Pergi kemana? Oh, ke arah sini. Maka dikejar oleh Abu Hanifah. Dikejar oleh Abu Hanifah sampai orang itu kemudian ketemu dan kemudian dicari siapa tadi yang membeli kain di sini dan di sini. Saya, kata orang itu tadi. Maka dikatakan oleh Abu Hanifah, kembalikan kain tersebut karena kain itu cacat, saya tidak menjualnya. Uangnya pun dikembalikan. Tapi qadarullah, si Yahudi yang mengatakan tidak apa-apa, biar saja saya beli. Jadi beristilah menyasah orang tadi. Kenapa sampai Abu Hanifah melakukan seperti itu? Karena beliau menginginkan keberkahan. Di dalam usahanya ingin berkah. Tidak mau melakukan kecurangan. Tidak, padahal ini adalah sesuatu yang bukan beliau yang melakukan. Tapi beliau tidak ingin. Sifat hati-hati beliau menjadikan beliau tidak mau untuk diperlakukan seperti itu. Suatu hari Rasulullah SAW pun juga mendatangi pasar. Lalu melihat tumpukan kurma. Lalu dimasukkan tangan Rasulullah ke dalam kurma tersebut. Ternyata kurma yang di atas kering, yang di bawah basah. Maka Nabi mengatakan, kenapa kurmamu ini? Maka kata orang tadi, ini kena hujan Rasulullah, semalam kena hujan. Jadi yang basah ulun andak di bawah, yang kering di atas. Maka Nabi mengatakan tidak boleh, ini sebuah penipuan, kata Nabi. Kenapa? Karena yang basah kan timbangannya berat. Basah berat kalau. Dan ini dianggap oleh Nabi sebuah kecurangan, tidak boleh. Akhirnya padahal ini menjadikan untung banyak. Kurma yang tadi misalnya 2 kilo, gara-gara kena hujan jadi 2 kilo 2 on. Lumayan berujung 2 on. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ada orang-orang yang di dalam berdagang seperti ini berhati-hati, tidak mau menjadikan kemaksiatan mereka ini meskipun menjadi sebuah untung, maka orang-orang ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang langsung memuji mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Artinya orang-orang ini tadi di salah satu sisi mereka itu taat terhadap kewajiban yang dibebankan kepada mereka, dan mereka pun berlaku benar di dalam urusan berdagang. Allah mengatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar liyajziyallahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih. Dan orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak melalaikan mereka, perdagangan mereka itu tidak melalaikan mereka daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Artinya sesibuk apapun perdagangan mereka, mereka selalu ingat kepada Allah. Dan mengingat Allah jangan selalu diistilahkan dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini mengingat Allah, ini zikrullah. Tapi mengingat Allah ketika kita takut dengan dosa itu namanya juga zikir, ingat kepada Allah. Kalau saya lakukan ini, saya akan mendapatkan dosa. Kalau saya lakukan ini, saya tidak akan mendapatkan berkah. Ini juga disebut dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu yang memberi berkah siapa? Allah. Yang memberikan pahala ketika dia berbuat baik siapa? Allah. Dia ingat itu selalu. Wa iqamis shalah, dan menegakkan shalah, membayar zakat. Mereka takut ketika mereka berlaku tidak baik di dalam urusan perdagangan mereka, ketika mereka melalaikan semua kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Yakhafuna yauman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Mereka takut pada suatu hari di mana hati-hati mereka menjadi berbolak-balik dan mata-mata mereka pun menjadi terbalik karena ketakutan. Hari kiamat maksudnya. Takut mereka dengan hari kiamat karena apa yang mereka lakukan di dalam perdagangan mereka. Mereka lalai dengan perdagangan, dengan urusan-urusan yang ditetapkan oleh Allah. Mereka curang dan ingin mendapatkan untung yang banyak meskipun harus melanggar aturan-aturan Allah. Mereka takut ini menjadi pertanyaan di depan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Liyajziyallahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih. Dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, membalas mereka atas apa yang mereka lakukan. Artinya orang yang jujur tadi, yang benar tadi dalam berdagang, yang tidak melalaikannya daripada mengingat Allah urusan perdagangannya, maka orang ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup hanya pahala? Tidak. Allah tambahkan wa yazidahum min fadlih. Lalu Allah tambahkan karunia-Nya. Apa maknanya? Allah tambahkan keberkahan di dalam urusan-urusan mereka. Nah, ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para pedagang yang tidak lalai dengan kewajibannya dan para pedagang yang tidak lalai daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Untung yang banyak tidak menjadikan mereka gelap mata lalu menjalani perkara-perkara tersebut kalau perkara itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini para sahabat sampai dikatakan sengaja berdagang cuma untuk mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berdagang mereka ketika azan berkumandang langsung dagangannya ditutup, ampih berdagang, langsung menuju kepada masjid untuk mengerjakan salat. Apa tujuanmu? Padahal kalau dia buka terus dia akan mendapatkan untung yang besar. Tapi kenapa mereka tidak mau melakukan itu? Karena mereka menginginkan keutamaan, menginginkan karunia Allah, menginginkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang tidak lalai. Dan kalau kita membaca sejarah, para sahabat Rasulullah itu kebanyakan juga para pedagang. Abu Bakar pedagang, Sayyidina Utsman pedagang, Umar bin Khattab pedagang, semua banyak yang menjadi pedagang. Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Al-Arqam, banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang menjadi pedagang. Tapi tidak pernah tercatat bahwasanya mereka lalai dengan kewajiban, bahwasanya mereka itu curang di dalam urusan berdagang. Tidak pernah tercatat seperti itu. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kanu tujjaran, bahwasanya sahabat-sahabat Nabi itu kebanyakan dari mereka adalah tujjar, para pedagang. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Akan tetapi mereka itu tidak pernah terlalaikan. Perdagangan mereka ini melalaikan mereka daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya para sahabat pedagang, tapi tidak pernah perdagangannya menjadikan mereka berbuat curang, menjadikan mereka itu tercatat menjadi orang-orang yang culas di dalam urusan berdagang demi untuk mendapatkan untung. Tidak pernah para sahabat itu tercatat menjadi orang-orang yang seperti itu. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena ini didikannya Rasulullah SAW. Nabi itu sudah pesan kepada mereka. Nabi mengatakan kepada mereka, innat tujjara humul fujjar, bahwasanya para pedagang itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Takajud para sahabat mendengar kayak itu. Para pedagang adalah orang-orang yang bermaksiat, kata Nabi. Takajutan berataan. Maka mereka pun mengatakan, awalaisa qad ahallallahul bai'. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita ini pedagang kok jadi orang-orang yang maksiat? Bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Maka Rasulullah mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala, benar, Allah telah menghalalkan jual beli.
Akan tetapi di dalam jual beli itu banyak terjadi walakinnahum yuhadditsuna fayakdzibun. Mereka berbicara, banyak ngomong tapi dusta. Wa yahlifun wa ya'thamun. Mereka banyak bersumpah tapi mereka juga banyak dosanya. Artinya di dalam perdagangan tadi kebanyakan sampai mereka dikatakan sebagai orang-orang yang bermaksiat karena di dalam perdagangan itu banyak mereka berkata-kata tapi kata-katanya kadang-kadang dusta. Ini nomor berapa? Nomor 1 ini. Karena bujuran ini nomor 1. Pokoknya di wadah kami yang nomor 1 ini. Iya, di wadahinya nomor 1 itu, tapi itu barang nomor 300. Yang nomor 1 lain itu. Nah ini mereka berkata-kata tapi mereka berdusta. Dan mereka sering bersumpah, ini lillahi ta'ala, di hadapan rezeki. Nah, kan orang sini kan kayak itu, kalau di hadapan rezeki belum sampai, di hadapan rezeki kada masuk lagi. Padahal sudah beruntung 2 kali lipat tapi masih kurang. Nah, disumpah-sumpahnya, wa ya'thamun. Maka ini menjadikan mereka ini berdosa dengan sebab perkara-perkara tersebut. Ini kebanyakan pedagang seperti itu. Sahabat Rasulullah itu dididik oleh Nabi untuk tidak seperti itu. Mereka menjadi pedagang-pedagang yang amanat. Maka Rasulullah SAW pun memuji mereka. Apa kata Rasulullah? At-tajirus saduqul amin. Pedagang yang jujur dan amanat ma'an nabiyyin wasyuhada wassalihin wassiddiqin wasyuhada. Para pedagang yang jujur dan amanat itu nanti di akhirat mereka akan berkumpul dengan para nabi. Mereka akan berkumpul dengan para as-siddiq. Mereka akan berkumpul dengan para syahid. Artinya derajatnya sangat mulia. Derajatnya sangat hebat dengan sebab kejujuran mereka. Dengan sebab mereka tidak pernah lalai dari apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran pedagang. Artinya jangan sampai lalai. Bahkan para ulama mengatakan, banyak yang mengatakan, kalau sudah hari Jumat, azan berkumandang, masih ada jual beli, maka jual belinya tidak sah. Kenapa? Karena Allah mengatakan idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, kalau diserukan adzan pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah kalian mendatangi salat. Dzikir bermakna salat, salat Jumat. Wadarul bai', tinggalkan kata Allah. Perintahnya Allah tinggalkan. Lalu masih ada orang yang berdagang pada saat azan Jumat telah dikumandangkan, maka dagang perjual belinya dianggap sebagai sesuatu yang tidak sah. Lalu kayak apa? Ya hilang keberkahannya. Orang ini berdosa dengan sebab melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu sebab ketika kewajiban-kewajiban kita yang namanya sholat. Kadang-kadang kan kita kalau sudah asar, kebanyakan di pasar, kalau sudah waktunya asar, itu kan kalau hendak ke masjid, setumat lagi bulik, pasarnya tutup. Jadi nanggung. Mereka tetap meneruskan pekerjaan dan tidak menuju atau menyambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan sholat asar. Jadi begana di pasar, begana di toko. Kenapa nanggung? Asar jam 3:30, sembayang kita jam 4 seperempat kita sudah hendak bulik. Jadi sekalian aja enak sholat asarnya di rumah. Nah ini padahal penghalang daripada keberkahan. Kenapa? Karena sesuatu yang diwajibkan kepada mereka justru mereka tinggalkan. Nah mereka yang tadi dipuji oleh Allah, mereka tidak pernah melakukan itu. Justru mereka tetap. Saya ini punya kenalan, Masya Allah, kerjaannya remeh. Beliau itu sudah meninggal, rahimahullah. Kerjaannya nyembelih kambing. Jadi setiap habis subuh, beliau itu nyembelih kambing. Setelah menyembelih kambing, lalu kalau di Jawa yang namanya kambing itu ada dijual berkilo. Kalau orang tukar sekilo 1,5 kilo, 2 kilo. Lalu dipotong-potongnya, dijualnya kiloan. Kambing ini tadi. Kalau kita jam sini, jam 11:30 siang, itu dia sudah stop. Hendak pian nukar gajah lawan ini kan ada dijualinya. Kenapa? Sebentar lagi duhur. Saya tidak mau jualan setelah duhur. Ya kan? Ya jadi mulai habis subuh sampai menjelang duhur. Kalau kita melihat modelnya paling ya pas-pasan ini hidupnya. Tidak. Dia bisa bangun panti. Dia bisa membangun sekolahan.
Dia bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai sekolahnya tinggi hanya dengan usaha yang seperti itu. Isi sekolahan, gawiannya cuma apa? Gawiannya tukang sembelih kambing, berjualan daging kambing. Kenapa? Karena yang diharap adalah keberkahan. Orang ini tidak lalai daripada kewajiban yang dibebankan kepada dirinya. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya keberkahan itu akan datang dari sisi Allah ketika orang-orang itu taat. Kemudian yang berikutnya, agar yang namanya dagangan kita ini menjadi berkah, itu hendaknya kita itu kurang lebih dengan orang. Artinya ada kurang lebih dengan pembeli kita, atau ketika kita membeli kita juga kurang lebih antara kita ngambil barang di orang lain untuk kita jual kepada orang lain lagi, kita ini kurang lebih di dalam urusan-urusan seperti itu. Maka ini adalah salah satu bentuk daripada jalan untuk mendapatkan keberkahan, karena Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara. Ada orang, Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang samhan, yang kurang lebih ketika mereka membeli, ketika mereka menjual, ataupun ketika mereka membeli. Wa idza qada, ataupun ketika mereka menagih hutang. Itu semuanya dilakukan dengan kurang lebih. Dan kita tahu hari ini orang yang kurang lebih itu paling nyaman kita berurusan lawannya. Ada pedagang iwak di pasar tapi kurang lebih, maka ibu-ibu akan senang bertukar iwak di situ. Kita membeli sesuatu kepada teman kita atau kepada penjual, yang penjual ini kurang lebih, kita akan senang untuk membeli pada orang yang seperti ini. Dan Rasul katakan Allah merahmati orang ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada orang ini, dan berkah di dalam berdagang adalah sebuah kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi pertama kali datang ke Madinah, di Madinah itu masih berlaku orang jual beli itu yang masih ada curang-curangnya, tidak kurang lebih. Makanya turun surat wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang curang yang tadi. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia beli, menukar, minta yang banyak. Panasi Bang timbangan, timbangannya dipanasi. Paham Mbak ya, masuknya timbangan panas itu paham lah. Beratnya mantep gitu. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau inya nang berjual culas. Kayaknya di timbangannya dibarinya ganjal. Iya kan? Kayaknya di dacingnya itu misalnya dikerik atau di lobang-lobanginya, jadi ukurannya jadi kurang. Makanya kan pernah ada cerita yang seseorang membeli sesuatu di orang desa, membeli sesuatu di kota. Nah, lalu orang ini membawa dagangannya dijual kepada si fulan, lalu dia membeli beras dari si fulan ini tadi. Dan ketika si orang kota ini tadi mendapatkan barang orang ini tadi, dia mengatakan, wahai orang desa, kamu ini curang, timbanganmu itu selalu kurang, kata dia. 1 kilomu cuma 9 on. Maka apa jawab orang desa ini tadi? Wahai Tuhan, kami tidak punya timbangan di rumah, tapi kami beli beras kepada Anda 1 kilo. Lalu beras inilah yang kami jadikan timbangan untuk mengukur apa yang kami jual kepada Anda. Kalau sampai timbangan kami ini cuma 9 on, maka timbangan ikan itu juga 9 on. Jadi inya culas juga sebenarnya. Ini yang masuk dalam ayat. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau nukar hendak yang lebih. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, kalau timbangan mereka atau ukuran mereka yukhsirun. Mereka rugi. Mengurangi timbangan tersebut. Nah, ini bentuk ketidak kurang lebihan. Makanya ketika Nabi datang, perkara ini semuanya diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena aturan-aturan yang melenceng seperti ini, kalau terus-terusan dikerjakan, terus-terusan dibiarkan, maka akan jadi kebiasaan. Pernah nukar kayu 57 Pak? Yang ukur berapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah jadi kebiasaan. Kayu 35 sampai dibawa ke rumah kayak korek api 35. 35 apa ini? Iya kan? Nukar ulin 10-10 diukur cuma 88. Ini kada bujur yang seperti ini. Ya kalau memang jual seadanya, jangan dipadahkan. Ini kenapa? Karena sesuatu yang jelek akhirnya jadi sebuah kebiasaan.
Nah, ini pedagang ingin berkah, ya jangan dikerjakan yang seperti itu. Ya 88 sambat aja. Ini 88 ukur lawan 88 apa ngarannya? Hah? Lain, pasaran. 88 ukur lawan 88 pasaran. Lah 8 itu apa ngarannya? Pasar apa ukur? Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu kan ukuran. Jadi kalau sudah itu ya pakai ukuran. Kok pakai pasar, pakai ukur segala. Nah ini kekeliruan yang akhirnya terus terjadi. Makanya ingin berkah, susah kalau ingin berkah dengan keadaan yang seperti ini. Ini salah satu sebab. Artinya kurang lebih tetap apa-apa yang kita jual itu bahkan yang lebih baik kalau dilebihkan. Ini untuk lebih selamat. Masih ada waktu. Satu lagi lah. Sedekah. Seorang pedagang itu hendaknya rajin sedekah. Sedekah itu perkara baik. Sedekah itu perkara mulia. Sedekah itu bisa jadi hijabnya seseorang daripada siksa api neraka. Sedekah itu diterima oleh Allah dengan tangan kanannya, lalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi besar. Sedekah ini adalah sesuatu yang diharapkan oleh orang-orang yang mati dan mereka ingin dihidupkan lagi. Mereka ingin dihidupkan lagi untuk apa? Untuk bersedekah. Artinya sedekah ini amalan yang luar biasa. Tapi khusus bagi para pedagang, sedekah ini seperti sesuatu yang sudah harus kalau yang namanya pedagang. Karena Nabi SAW pernah mengumumkan, ya ma'syarat tujjar, innal bai'a yahduruhul laghwu wal halaf, fashubuhu bis sadaqah. Wahai para pedagang, kata Nabi, sesungguhnya perdagangan kalian ini diiringi dengan yang namanya sesuatu yang sia-sia dan juga ada sumpah-sumpah yang kadang-kadang sumpah kalian ini melenceng. Maka bersihkan, kata Nabi SAW, fashubuhu bis sadaqah, bersihkan dia dengan sedekah. Artinya kalau sudah jadi pedagang, sukses kita berdagang, banyak-banyaklah bersedekah. Untuk apa? Selain untuk membersihkan apa yang menjadi dagangan kita tadi, dan kita juga akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, seorang pedagang itu harus tafaqquh fi ahkamil bai' wasyara'. Harus ngerti tentang hukum daripada perdagangan. Masuk pasar itu harus ngerti tentang hukumnya berdagang. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang haram, mana yang halal, mana yang syubhat. Harus tahu. Kadakawa semunyaan ditangkap asal untung, tidak. Bahkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu punya peraturan di dalam pasarnya. Beliau Amirul Mukminin, beliau membangun pasar. Pasarnya ini ada aturannya. Apa aturan pasarnya? La yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Berarti tidak boleh jualan di pasar kami kecuali orang yang sudah mempelajari agama. Artinya mempelajari urusan jual beli. Jadi tidak ada lagi pasarnya Sayyidina Umar orang menipu, orang macam-macam, itu tidak ada lagi. Karena semua orang-orangnya orang yang sudah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita lakukan agar di dalam perdagangan kita ini, usaha kita akan selalu mendatangkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya masih ada beberapa contoh, tapi berhubung waktunya kada sempat, ya kita akhiri dulu di sini karena di dalam perdagangan zaman sekarang ini kadang-kadang banyak, apalagi perdagangan-perdagangan yang online dan segala macam. Nah, ini banyak kajian-kajian yang harus dilakukan karena banyak di antara perdagangan-perdagangan tersebut yang tidak sesuai dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Kita tetap menjalaninya. Nah, ini yang menjadikan keberkahan nanti hilang dari tempat kita. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.